Laporan reporter kami Patricia Mapalie tadi dari Bandara Halim Perdana Kusuma, pemirsa, menyebutkan bahwa TNI sudah menerbangkan 2 pesawat Hercules baik dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma maupun dari Pangkalan Udara Abdul Rahman Saleh dan memuat bantuan medis untuk segera bisa tiba di kota Balikpapan atau di Bandara Sepinggan Balikpapan dan bisa kemudian disalurkan melalui sejumlah helikopter yang sudah disiapkan di Balikpapan dan nantinya akan diterbangkan menuju kota Palu. Dan pemirsa, kita ikuti informasi terkini terkait gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Kita bergabung dengan reporter Kezia Netania dan juru kamera Krisdianto langsung dari kantor BMKG Pusat Jakarta. Kezia, seperti apa informasi dari sana? Penjelasan dari BMKG, apakah akan ada gempa-gempa susulan yang mungkin lebih besar atau mungkin lebih kecil dan dampaknya nanti yang kemudian bisa dimitigasi oleh warga yang ada di Sulawesi Tengah? Ya Carlos, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Warning Room, Kepala Pusat Gempa Rahmat Riono menyatakan bahwa hingga saat ini gempa susulan masih terus terjadi di kawasan sekitar Palu, Donggala, dan Sulawesi Tengah. Dan sampai tadi beberapa saat yang lalu, sekitar pukul 11.30, data yang terekam menyatakan bahwa sudah terjadi 124 kali gempa, namun memang tren dari gempa menurun. Jika kemarin yang terjadi 7,4 skala Richter, untuk saat ini gempa hanya terjadi di kisaran magnitudo 2,5 hingga 5. Dan ini artinya sudah ada penurunan dari yang kemarin dan memang trennya berada di kisaran 2,5 hingga 5 skala Richter. Memang kemarin malam usai terjadi gempa dengan magnitudo 7,4 itu kemudian terjadi 3 kali gempa yang memang kekuatannya cukup besar, yaitu di atas magnitudo 6. Tetapi itu hanya terjadi 3 kali kemarin malam. Dan untuk hari ini sudah dalam kondisi yang cukup stabil, yaitu di kisaran 2,5 hingga 5 skala Richter. Dan BMKG memprediksi bahwa gempa dengan magnitudo 2,5 hingga 5 ini akan terjadi dalam waktu beberapa hari ke depan, sehingga masyarakat diharapkan dapat terus mempersiapkan diri kemudian mengantisipasi karena gempa-gempa kecil masih akan terus terasa. Sedangkan untuk proyeksi adanya tsunami, ini BMKG memprediksi bahwa hingga saat ini tidak akan terjadi lagi tsunami dalam waktu yang dekat, kecuali jika tiba-tiba terjadi gempa dengan kekuatan yang sangat besar, barulah akan terjadi tsunami. Akan tetapi nanti BMKG tentu akan memberikan warning jika terjadi atau akan terjadi adanya tsunami kembali di kawasan sekitar Palu. Kemudian untuk informasi yang kami dapatkan, memang kemarin terjadi tsunami yang mengikuti gempa yang sebelumnya terjadi di kawasan sekitar Palu, yaitu di Donggala dengan skala magnitudo 7,4. Kemudian tsunami yang terjadi itu terjadi dari kawasan Donggala, Palu hingga sampai ke daerah Mamuju di bagian selatan. Namun memang kondisi yang terparah terdampak gempa berada di kawasan Palu, karena kondisi Palu ini kondisinya teluk, sehingga ini memang memperparah tsunami yang datang mengikuti gempa yang sebelumnya terjadi. Dan dari BMKG sendiri menghimbau agar masyarakat saat ini menghindari berada di bangunan-bangunan yang cukup tua, karena meskipun saat ini kondisinya tampak masih bisa berdiri, akan tetapi sebelumnya bangunan-bangunan tersebut sudah dihantam oleh gempa magnitudo di atas 7, sehingga tidak diketahui sebenarnya kondisi bangunan itu seperti apa, dan bisa saja hanya dengan gempa-gempa kecil bangunan-bangunan tersebut bisa saja roboh. Demikian, Carlos. Kezia, ini memang pertanyaan domain dari BNPB, tapi kemudian kita sebenarnya ingin tahu bahwa informasi juga datang tadi dari BNPB bahwa hingga siang ini Donggala atau Kabupaten Donggala yang menjadi pusat gempa belum sama sekali bisa diakses. Mungkin apakah ada informasi dari BMKG terkait keadaan geologis dari Donggala, kemudian mengapa hingga siang hari ini
tidak bisa diakses. Apakah masih terjadi gempa susulan di sana dan bagaimana nantinya masyarakat di sana bisa kemudian mengungsi ke tempat yang lebih aman, karena informasinya sulit sekali untuk akses dan juga medan di sana yang memungkinkan bahwa warga di sana bisa bertahan dari gempa dan tsunami ini. Ya, kalau terkait dengan yang terjadi di Donggala, memang dari pihak BMKG pun menyatakan bahwa bukan ranah BMKG untuk menjawab pertanyaan terkait dengan aksesibilitas. Akan tetapi dari peta yang tadi kami pantau bersama, bahwa saat ini memang gempa-gempa susulan masih terus terjadi di sesar Palu Koro yang tentu saja ini melewati atau melintasi Donggala, Palu hingga ke daerah bawah yaitu ke daerah Mamuju. Dan memang saat ini gempa-gempa yang tadi terjadi letaknya berada di sekitaran Palu dan memang ada beberapa juga yang di sekitaran Donggala. Akan tetapi untuk kemudian kondisi yang diakibatkan oleh gempa di sana memang BMKG tidak bisa mengatakan, karena memang ranah BMKG adalah untuk memantau gempa-gempa yang terjadi. Dan saat ini gempa masih terus terjadi dengan magnitudo kira-kira 2,5 hingga magnitudo 5 di kawasan Palu termasuk ke kawasan Donggala. Carlos. Baik, Kesia, kita nanti akan mengupdate informasi terkini dari BMKG. Selamat kembali bertugas.